Tapi yang lebih diutamakan adalah kan waktu. Iya. Daripada Zaman itu lebih utama ya, Bang. Ya. Jadi kalau habis waktunya gara-gara habis pindah waktunya, tempat, ya lebih diutamakan yang langsung ya, laksanakan langsung saja. waktunya. Nggak usah pindah tempat. Walaupun tempat lebih utama. Hah? Asalnya tempat bisa lebih jadi. utama. Tapi kalau misalkan tadi kan tempatnya, afdoliyahnya kan maksudnya. Memang tempat itu ada keutamaan di tempat. Iya, berjamaah di masjid. Ada keutamaan di waktu, ada keutamaan di ibadah itu sendiri. Ibaratnya ya, ibaratnya begini. Teh ini adalah sholat. Ya. Ya, kami itu bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina min ba'di. Jadi ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin setelah aku gitu. Tapi tetap sunnah namanya juga. Sunnah. Tapi sunnah khulafa'ir rasyidin. Bisa ijtihadnya Sayyidina Umar. Bisa kira-kira dijelaskan Ustaz itu apa perbedaannya sunnah yang sunnah yang berasal dari ijtihad khulafa'ir rasyidin atau sunnah harus langsung paham dulu secara bahasa sunnah itu apa. Ada juga sunnah yang di ijtihad daripada ulama ya. Sunnah itu apa kan begitu. Sunnah itu artinya adalah perbuatan atau menciptakan sesuatu. Kreasi. Berkreasi. Belum dilakukan oleh orang sebelumnya, tapi dilakukan oleh Rasulullah. Maka itu adalah ketika ada orang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, maka itu mengikuti sunnah Nabi. Ketika Sayyidina Umar yang berijtihad untuk ketika orang sholat tarawih di masanya beliau itu sendiri-sendiri kok kayak amburadul, tidak rapi. Orang Islam ini kok serautan gitu. Beliau berinisiatif orang sholat berjamaah, sholat fardu itu berjamaah dianjurkan. Ini Sayyidina Umar begitu, berijtihad seperti itu. Akhirnya hasil kreasi Sayyidina Umar ini, hasil ijtihadnya beliau ini dinamakan sunnahnya Sayyidina Umar. Bagaimana kalau Sayyidina Umar yang termasuk khulafa'ur rasyidin itu diikuti? Ya itu juga termasuk perintahnya Rasulullah secara langsung khulafa'ur rasyidin. Sedangkan di hadis lain Rasulullah mengatakan ashabi kan nujum. Sahabatku itu seperti bintang-bintang. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu semuanya seperti bintang-bintang. Jika kalian mengikuti salah satu yang manapun yang kalian mau, apakah Sayyidina Umar, apakah Muawiyah bin Abi Sufyan, apakah Sayyidina Khalid bin Walid, atau Sayyidina siapa yang lain, Amr bin As, yang sahabat Nabi, kita ikuti salah satunya, atau Abdullah bin Mas'ud begitu, ya kita boleh. Gitu. Boleh mengikuti salah satu daripada sahabat, apalagi sekelas khulafa'ur rasyidin. Jadi dua alasan mengikuti sunnahnya Nabi Sayyidina Umar itu, satu karena beliau sahabat Nabi, dua karena beliau itu adalah khulafa'ur rasyidin. Ada dua legitimasi, ada dua validitas, apa namanya, dua sah lah, legalisir dari Rasulullah langsung. Kalau para ulama enggak termasuk, Ustaz? Ulama tidak bisa membuat sunnah. Jadi kalau ijtihad ulama itu apa namanya kalau diikuti? Kalau secara syariat dianggap sebagai syariat itu tidak bisa. Beda dengan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Tadi kan ibadah murni lah, kayak sholat itu nggak bisa. Kiai atau Andre Guruta Ilyas Qodir seumpamanya. Amin. Ijtihad membuat sunnah sendiri dari Polman atau dari Kajangnya, mengikuti di kampungnya, membuat ibadah sendiri ya, dengan cara membuat apa gitu, nggak bisa. Makanya ketika ada pesantren mewajibkan santri-santrinya sholat duha berjamaah atau sholat tahajud berjamaah yang tidak dianjurkan,
tidak dianjurkan untuk melaksanakan dengan berjamaah. Ya. Tapi di pesantren itu diwajibkan sholat duha, sholat tahajud berjamaah. Berjamaah. Itu dapat pahalanya bukan karena berjamaahnya bukan, tapi karena karena dia patuh perintah gurunya. Yang kedua karena dia melaksanakan pembelajaran tarbiyah. Di pahalanya 2 itu. Jadi ini perhatikan ya teman-teman ya. Bukan wajib sholat jamaah, bukan sunnah. Sholat duha berjamaah tidak. Beda dengan tarwih. Tarwih itu sunnati khulafai rasyidin. Lanjut. Wa aksihi wabil maktubati al manduratu wan nafilatu. Jadi keluar daripada kata-kata sunnah muakkadah, sholatu fi adai sholatil maktubah ya kan? Ya. Tadi kan sholat berjamaah di dalam melaksanakan sholat maktubah itu sunnah muakkadah. Beda halnya dengan sholat maktubah, sholat yang wajib dikarenakan nadar. Kalau saya dikasih rizki, saya akan melaksanakan sholat. Ya, maka ketika wajib dikasih rizki, karena nadar untuk melaksanakan sholat, maka dia wajib sholat. Tapi tidak disunahkan dia berjamaah. Ini tetap wajib sholatnya. Tapi wajib sholatnya, meskipun dilakukan secara berjamaah. Tidak masalah sebenarnya, cuma tidak dapat pahala sunnah berjamaahnya. Itu sunnah muakkadahnya itu, tidak masuk ke situ. Nafilatu dan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu tidak disunahkan berjamaah kecuali yang memang dianjurkan berjamaah. Seperti sholat id, sholat istisqa, itu kan sunnah semua. Ya, nah, termasuk sholat sunnah tarwih tadi itu. Kalau witir Ustaz, sama. Ikan masuk di situ paket itu. Satu paket. Paket dengan tarwih dia. Sholat hajat, sholat itu bagaimana itu Ustaz itu yang sholat tasbih, kebiasaan kebiasaan di masyarakat kita ini kalau masuk malam terakhir ganjil itu kebanyakan yang ada namanya sholat melaksanakan sholat melaksanakan sholat sholat berjamaah seperti sholat hajat itu kan banyak diantaranya sholat yang tidak disunahkan. Masalah. Sholat sunnah itu tidak masalah dilakukan dengan cara berjamaah. Walaupun tapi tidak dapat pahalanya sunnah berjamaah. Maksudnya ada orang sholat berjamaah. Jadi pahala apa jipal itu nada apa? Ya sholat biasa. Sholat biasa. Berjamaahnya tidak. Karena tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Jadi kalau. Tapi bisa kira-kira itu dapat pahala tarbiyah. Karena masyarakat kalau tidak dikasih berjamaah di situ tidak ada yang sholat hajat, tidak ada yang sholat tasbih. Bisa masuk ke situ juga. Bisa masuk bisa pembelajaran. Kan kita ini kan terutama kita ini orang awam ya pasti harus terus dibimbing dengan cara sholat berjamaah. Kalau tidak sholat berjamaah ya kan sebagai masyarakat awam biasanya tahu, tidak melaksanakan tidak tahu ya. Jadi meski harus berjamaah. Baik, kita lanjut. Fala tusannu fihi mal jama'atu wala tukrahu. Nah, tidak disunahkan dan tidak dimakruhkan. Jadi kalau salah sholat tahajud. Berarti mubah. Iya. Mubah. Boleh ya. Boleh saja. Tapi kalau diniatkan tambahan tadi itu niat tarbiyah, dapat pahalanya tarbiyah. Pahala tarbiyah. Qala Nawawi. Nah, ini. Wal asahhu annaha fardu kifayatin lirrijalil balighinal ahrari al-muqimina bil muaddati faqat. Jadi Imam Nawawi berkata wal asahu, adapun pendapat yang paling asah, sesungguhnya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki yang balik, yang merdeka, yang mungkin fil muaddati faqat, ada sholat ada saja. Sholat yang dilaksanakan pada waktu itu, pada waktunya asar. Selain itu, maka bukan fardu kifayah. Ini fardu kifayah. Ini menurut Imam Nawawi. Jadi tidak masuk. Yang sunnah muakkad tadi itu menurut siapa? Di atas tadi itu. Ya menurut beliau ini. Sayyidina Al-Malibari. Begitu. Larinya begitu.
ke penulis kitab. Penulis kitab ya, sunnah muakkad. Bihaisu yalharu syi'aruha di mahalli iqamatiha. Ya. Dengan sekiranya nampak syiarnya sholat berjamaah pada tempat tinggalnya orang yang sholat berjamaah. Wakila, dan dikatakan annaha fardu ainin, sesungguhnya sholat berjamaah itu adalah fardu ain, wa huwa mazhabu Ahmad, yaitu menurut pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Wakila, satu pendapat juga dikatakan tunlisih hati sholati, jadi merupakan bagian dari syarat sahnya sholat. Dan di satu pendapatnya dikatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah menjadi syarat bagi sahnya sholat. Wah, ini jadi sholat pendapat berjamaah siapa ini? Sholat berjamaah ini ada yang beberapa berpendapat. pendapat ya. Yang pertama tadi itu adalah sunnah muakkadah. Ya. Yang pertama sunnah muakkadah, kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Ya, yang ketiga adalah fardu ain. Ekstrim. Yang lebih ekstrim lagi itu adalah syarat sahnya sholat. Artinya ketika tidak berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Menurut pendapat ini, tapi pendapat ini nggak jelas. Siapa yang mengatakan? Kalau yang merupakan fardu ain itu adalah madhabnya Imam Hambali. Nah, makanya orang-orang di luar kita, wairuna, kalau indana itu di dalam usul fikih itu, indana itu ahlus sunnah wal jamaah. Kalau bukan indana berarti di luar, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang mewajibkan sholat fardu, ya, sholat jamaah, fardu ain. Atau bahkan yang ekstrim sekali tadi itu yang mengatakan tidak sah sholatnya ketika tidak berjamaah sesama dia. Jadi kalau berjamaah dengan selainnya dia, itu lebih ekstrim lagi itu. Lebih ekstrim lagi itu. Nah, berarti harus di masjidnya dia. Harus di masjidnya sendiri. Terus begini. Setelah ke situ wala ta'akkadun nadabulin nisai ta'akkudahu lirrijali. Mutlak yang berfaedah nau. Ta'akkudahu lirrijali. Alidzalika yukrahu tarkuha lahum la lahun. Tidak disunahkan dan tidak disunnah muakkadkan bagi para perempuan sebagaimana disunahkannya bagi para laki-laki. Maka dimakruhkan bagi laki-laki untuk tidak sholat berjamaah dan tidak dimakruhkan ketika seorang perempuan itu tidak sholat berjamaah. Makruh sholat tidak berjamaah. Kalau mengikuti sholat sunnah muakkadah di sini. Kalau mengikuti pendapat yang paling ringan, maksudnya begini. Saking dianjurkannya sholat berjamaah, ya kan? Bagi laki-laki, maka ketika dia sholat sendirian, dia hukumnya makruh. Makanya ada kata-kata itu, Nabi ada hadis, sebuah kisah, Nabi bertanya seorang sahabat, kemana si A? Datang. Apa? Maka saya akan membakar rumahnya, kan kayak gitu. Mau dibakar rumahnya karena tidak pergi sholat berjamaah itu. Ada juga itu orang buta. Bagaimana kalau yang orang buta coba? Ada juga itu orang buta. Orang buta itu paling Abdullah ibnu Ummi Maktum. Buta, terkenal buta itu. Kenapa beliau? Saya lupa itu kisahnya itu. Ada hubungannya dengan sholat berjamaah juga. Intinya begini, anjuran sholat berjamaah itu sangat dianjurkan sholat berjamaah. Tapi tidak harus di masjid ya. Hukum sholat berjamaahnya saja ini. Sedangkan di masjid, hukum sholat di masjidnya ada lagi nanti penjelasannya di bawah. Intinya berjamaah. Meskipun dengan siapa? Anaknya kah, istrinya kah, tetangganya kah. Makanya orang dulu itu sampai membayar orang, manggil orang. Sudah sholat? Sudah. Ayo sholat lagi. Bayar. Panggil orang itu anaknya orang bisa panggil ya bisa ya ada lagi ya ada
Lanjut. Makanya kaitannya tadi itu pahalanya bagaimana kalau sholat 2 kali. Wal jama'atu fi maktubatin li dzakarin bi masjidin afdalu. Na'am in wujidat fi baitihi faqat. Adapun berjamaah di dalam sholat yang diwajibkan bagi laki-laki di masjid itu lebih utama. Ya, apabila didapatkan di dalam rumahnya saja. Maksudnya ini apa, Ustaz? Saya terjemahkan sesuai letterletnya ini. Adapun sholat berjamaah ketika sholat yang diwajibkan, sholat fardu maksudnya ini bagi laki-laki di masjid itu lebih afdal. Ya, sholat berjamaah bagi laki-laki itu lebih utama di masjid. Jamaah sholat Berjamaah, fardu. sholat fardu ya. Itu lebih utama di masjid. In wujidat fi baitihi faqat. Itu maksudnya apa itu, Ustaz? Tadi kan ada statement bahwasannya bagi jamaah laki-laki lebih utama berjamaah berjamaah di masjid. Iya, lebih utama sholat di masjid kalau in wujidat fi baitihi faqat. Tapi kalau dia dapat bisa berjamaah di rumahnya, dia lebih utama. Ya. Baru dapat saya ini. Hah? Lebih utama sholat di rumahnya. Di rumahnya. Fahuwa afdalu. Fahuwa afdal. Wa kadza law kanat fi aktsaru minha fil masjidi. Ya. Alama itamadahul azra'i wa ghairuhu. Begitu juga, maksudnya bagaimana? Begitu juga ketika jamaah di rumahnya lebih banyak daripada di masjid. Wa kadza law kanat fihi aktsaru minha fil masjid. Ya, lebih banyak jamaahnya. Lebih banyak jamaah fihi di dalam rumah. Ya. Di dalam rumah. Seandainya ada jamaah di dalam rumah lebih banyak daripada jamaah di dalam masjid. Ini menurut pendapat yang dibuat sandaran oleh Imam Ad-Dhura'i dan selainnya Imam Ad-Dhura'i. Tapi kalau tidak lebih banyak jamaahnya di rumah, tetap lebih afdal di rumah. Waktu kalau kanat fihi, seandainya begitu juga seandainya berarti baik yang tidak banyak jamaahnya di rumah maupun yang tidak banyak jamaahnya di masjid tetap sama-sama lebih afdal. Ya. Ini menurut pendapat lebih afdal di rumah ya. Di rumah. Qala Syekhuna wal aujau khilafuhu. Tapi menurut Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami sebaliknya yang lebih bagus ya tetap di masjid daripada di rumah. Gitu maksudnya beliau. Paham ya? Ya. Nah, sudah. Walau ta'aradat fadilatus salat fil masjid wal huduri kharijahu. Qaddima. Seandainya ada pertentangan antara sholat di masjid dan sholat di rumah. Tapi kalau dia pergi ke masjid, maka habis waktu sholatnya. Dari duhur habis waktunya maghrib umpamanya. Kalau saya pergi ke masjid. Jadi sholat hadir itu keluar waktunya. Keluar waktunya sholat hadir. Daripada habis waktu sholat saya pergi ke masjid, mending saya sholat di rumah sendirian. Mungkin ya. Qaddima fima yazhar. Atau qaddama seorang ini harus mendahulukan sholat dulu. Li'anna al-fadilatal muta'allaqata ya bidatil ibadati aula minal fadilatil muta'allaqati bimakaniha wa zamaniha. Ini maksudnya apa ini, Ustaz? Karena sesungguhnya keutamaan ibadah itu yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri, sholat ini adalah ibadah. Ya. Sholat di masjid juga ibadah. Ya. Jadi sholat ini sama-sama. Inti ibadahnya itu kan sholat. Sholat itu bisa di rumah, bisa di masjid. Jadi ketika dia sholat, dia dapat pahala sholat di rumah ya. Ketika dia sholat di masjid, dia tetap dapat pahala sholat. Nah, bedanya kalau dia dilakukan di rumah, pahalanya lebih sedikit. Kalau dia lakukan di masjid, pahalanya lebih banyak. Itu. Tapi ketika terjadi bentrok, ketika dia keluar dari rumah habis waktu maghrib, dia keluar dari rumah isya, ketika sampai di masjid, nanti masuk isya, lebih baik sholat di rumah. Awal muta'alliqatu bi zamaniha aula min muta'alliqati bi makaniha. Di makaniha. Ya itu itu. Wa tusannu i'adatul maktubati bi syarti an takuna fil waqti. Jadi zaman itu lebih utama daripada tempat. Kalau habis waktunya, ya tadi itu. Tapi yang lebih diutamakan adalah kan waktu. Iya. Zaman itu lebih utama dari tempat. Ya. Jadi kalau
Kalau habis waktunya gara-gara habis pindah waktunya. tempat, ya lebih Lebih ditamakan yang utamakan. langsung laksanakan Langsung saja. waktunya. Nggak usah pindah dari Nggak usah pindah tempat. Walaupun tempat lebih utama. Hah? Asalnya tempat bisa lebih utama. jadi. Tapi Kalau misalkan tadi kan tempatnya, yang afdoliyahnya kan berkaitan maksudnya. Memang tempat itu ada keutamaan di tempat. iya, berjamaah di masjid. Ada keutamaan di waktu, ada keutamaan di ibadah itu sendiri. Ibaratnya ya, ibaratnya begini. Teh ini adalah sholat. Ya. Tehnya yang diminum itu. Ya, keutamaan teh. Tapi ketika diwadahi tempat yang bagus, maka tehnya menjadi lebih bagus. Dan diminum adalah oleh orang soleh seumpamanya. Ya. Pada saat yang bagus ketika buka puasa gitu. Ya kan? Itu kan double-double, berlipat-lipat pahalanya. Tapi inti daripada teh ya itu yang diminum itu, bukan wadahnya, bukan waktu buka puasa, bukan, tapi tehnya itu. Intinya, ibadahnya itu, sholatnya itu. Terus watusannu ini tadi yang dikatakan mengulangi sholat itu bagaimana kalau ada terjadi kayak tadi itu. Dia sholat watusannu ya ada maktubati bisyarti an takuna fil waqti. Nah, dan disunahkan mengulangi sholat wajib dengan syarat antakuna fil waqti. Adanya sholat wajib itu dalam waktunya. Tidak keluar dari waktunya. Dari tadi sudah sholat isya, karena dia sholat sendirian, dia mau sholat isya lagi, ajak orang lain. Senang mengulangi sholat. Kalau mau banyak pahala salah, ulang-ulang sholat isya nanti salah. La tuzada. Terus tidak lebih pengulangan sholat disunahkan mengulangi sholatnya dan mengulanginya tidak lebih dari 2 kali. Dari 1 kali berarti 2 kali. Sholat sendirian terus ngajak orang untuk berjamaah berarti 2. Jadi tidak lebih dari 1 berarti 2. Ya. Kan tadi sudah yang tidak lebih berjamaah ditambah 1 berarti 2 kali. Khilafan li Syaikhi Suyukhina Abil Hasan Al-Bakri, berbeda pendapat, beda halnya dengan apa yang disampaikan oleh guru daripada guru kita yaitu Syekh Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah taala. Walau sholiat al-ula jama'atan ma'akhor. Andainya seorang tersebut sholat berjamaah dengan orang lain walau wahidan, meskipun dengan 1 orang. Maksudnya dia berdua imam sama makmum saja. Nah, imaman kana au makmuman, baik dia sebagai imam atau sebagai makmum, fil ula au fis tsaniyah, baik di dalam sholat yang pertama atau sholat yang kedua. Biniyati fardin, dengan niat fardu. Ya. Seandainya orang tersebut sholat yang pertama dan sholat yang kedua dia niatkan sebagai fardu, wa in waqa'at naflan fayanwi i'adatas sholatil mafruḍah. Jadi orang tersebut niat melaksanakan sholat i'adah secara fardu, mafruḍah, meskipun sholat kedua jatuhnya ke sunnah. Ya. Jatuhnya ke sunnah, jadi sholat sunnah meskipun jatuhnya ke sunnah, tapi niatnya niat fardu. Niat fardu. Menurut Imam Hasan Al-Bakri. Ukhtaru al-Imam